Oke, di sini ada bahan-bahan untuk membuat olos. Yang pertama ada tepung tapioka. Yang kedua ada tepung terigu. Dan yang ketiga tuh ada garam. Ada gula pasir. Dan ada cabai rawit, bawang merah dan bawang putih, dan tak lupa ada kol untuk isian olos nanti. Selanjutnya ada kaldu bubuk dan lada bubuk. Dan yang terakhir itu ada minyak goreng yang nantinya untuk menggoreng oles. Oke, tahap selanjutnya kita buat adonan olos terlebih dahulu. Yang pertama, masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Dan masukkan ke wadah yang telah disiapkan. Oke, kita masukkan tepung terigu. Sebanyak 250 gram. Dan yang kedua, kita siapkan tepung tapioka sebanyak 100 gram. Lalu masukkan ke tempat yang tadi yang sudah diisi dengan tepung terigu. Dan selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbu untuk adonan, yaitu yang pertama adalah lada bubuk. Kita masukkan lada bubuk secukupnya saja. Yang kedua, kita masukkan kaldu bubuk secukupnya saja. Dan jangan lupa masukkan juga garam. Oke, selanjutnya kita tambahkan air hangat sedikit demi sedikit, lalu kita aduk agar adonan merata. Kenapa airnya dikasihnya sedikit demi sedikit? Agar nanti adonannya tidak terlalu cair, dan nantinya adonannya akan jadi adonan yang bagus. Oke, karena airnya kurang, kita masukkan lagi sedikit-sedikit
agar tidak berlebihan airnya. Oke, kita aduk sampai merata dan kita tunggu sampai merata. Dan inilah hasil yang tadi, adonan yang tadi kita buat. Ini hasilnya. Oke, jadinya akan seperti ini, tidak cair tapi juga tidak terlalu padat. Oke, tahap selanjutnya kita siapkan isian untuk olos nantinya. Yang pertama, iris sayur kol tipis-tipis agar nanti isi di dalamnya itu matang. Selanjutnya kita iris bawang merah. Dan kita iris juga bawang putihnya, iris tipis-tipis saja. Setelah iris bawang merah dan bawang putih tadi, kita lanjut iris tipis-tipis cabai rawitnya. Buat yang suka pedas, banyakin cabai nggak apa-apa, tapi kalau buat yang nggak terlalu suka pedas, cabainya sedikit saja juga nggak apa-apa. Selera masing-masing. Oke. Dan ini isian yang nantinya akan ditumis terlebih dahulu. Nyalakan kompor dengan api yang kecil saja. Sedikit saja karena ini untuk menumis. Kecilkan kompor. Tunggu agak panas, lalu masukkan bawang merah terlebih dahulu. Oseng-oseng sebentar saja. Tunggu bawang merahnya agak kecoklatan dan
mengeluarkan harumnya. Terus yang kedua kita masukkan bawang putihnya. Kita oseng-oseng bersama bawang merah tadi. Oke, nunggu bawang merah dan bawang putih berwarna kecoklatan, baru nanti kita tambahkan cabai rawitnya. Nah, karena ini sudah mulai kecoklatan dan harumnya udah keluar, kita masukkan cabai dan oseng-oseng. Dicampur bersama bawang merah dan bawang putih yang tadi. Kita oseng-oseng sebentar saja. Lalu yang terakhir masukkan sayur kolnya. Kita tumis sampai sayur kol ini matang. Kasih sedikit air untuk proses penumisan ini. Jangan lupa tambahkan gula pasir ke tumisan sayur kol ini. Tambahkan lada bubuk juga sedikit saja, secukupnya. Lalu tambahkan masako secukupnya. Kita oseng-oseng sampai bumbu yang kita masukkan tadi merata. Karena kurang asin, kita tambahkan garam secukupnya saja, sekiranya tidak keasinan dan tidak hambar. Kita oseng-oseng kembali agar garamnya merata. Oke. Dan tada, ini hasil tumisan tadi. Ini adalah isian untuk olosnya. Saya akan mempraktekkan cara membuat olos. Yang pertama, ambil adonan secukupnya, lalu kita pipihkan. Kita pipihkan jadi tipis agar nanti pas menggoreng cepat matangnya adonannya. Lalu kita masukkan tumisan yang tadi ke dalamnya.
kita kasih cabai agar ciri khas olosnya tuh lebih terasa. Lalu nah seperti ini, kita bulatkan agar isiannya tuh di dalam, tidak kelihatan di luar. Oke, kita buat bulat-bulat. Oke, cara olosnya seperti itu, contoh membuat olos. Lalu proses yang terakhir itu panaskan minyak goreng dengan api yang kecil saja agar nanti pada saat menggoreng olosnya tidak bletok-bletok. Oke, dengan api yang kecil saja. Nah, ini adalah cara untuk membuat olos. Ini juga salah satu makanan khas dari Tegal.